Enggak kayaknya Bu, langsung di sini tadi. Oh, langsung di sini. Iya, Oh iya ya, jadi kalian tidak bertemu dengan siapa-siapa lagi tadi. tidak, tidak. Oke, terima kasih banyak informasinya. Alhamdulillah. Jadi siang hari ini kita melanjutkan pertemuan kita untuk eh, menyelesaikan ya, kita menyelesaikan pembelajaran sikap perilaku bela negara. Dan di pembelajaran ini kita masuk di yang namanya materi terakhir ini kita bisa eh, tertrigger ya, tertrigger, terpancing, tersemangatkan untuk selalu melakukan aksi bela negara yang bukan hanya dalam memanggul senjata, tapi dalam aktivitas sehari-hari kita semua. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap mengingat bahwa kita sempat membuat rencana aksi bela negara, ya, dan mudah-mudahan itu bisa diaplikasikan, diimplementasikan nantinya. Oke, teman-teman, siang hari ini saya mengajak teman-teman untuk kita review saja. Asumsinya tadi kita sudah selesai ya membahas tentang bagaimana kesiapsiagaan bela negara, bagaimana kita membahas tentang kemampuan awal bela negara, kemudian kita membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Mudah-mudahan teman-teman siap bersedia untuk menjadi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang lengkap sepaket dengan konsekuensinya. Konsekuensi seperti apa itu? Konsekuensi yang teman-teman mesti jalani. Terima segala hak dan melakukan segala kewajiban. Tadi titipannya untuk kemampuan awal bela negara, bagaimana kita selalu mudah-mudahan sehat, ya. Mudah-mudahan sehat mental maupun jasmani. Dan saya tidak perlu membahas banyak soal itu karena saya yakin teman-teman sebenarnya sudah punya modal untuk kesehatan mental dan jasmani, kesiapsiagaan mental dan jasmani. Punya kemampuan etika, ya, kearifan lokal tadi sudah begitu luas diceritakan bagaimana kita menjaga itu, kemudian mengangkat itu untuk terus kita eh, adakan dan kita sesuaikan dengan aktivitas kita. Teman-teman juga mudah-mudahan teman-teman tetap dengan kesiapsiagaan bela negaranya, bagaimana kemampuan baris berbaris, bagaimana keprotokolan ya, keprotokolan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa meningkatkan kemampuannya, kompetensi itu, kemampuan kemudian kewaspadaan dini dan membangun tim. Selanjutnya di akhir kita akan membahas atau kita akan masuk sama-sama di eh, api semangat bela negara. Dan di api semangat negara kita sharing session ya. Kita curhat-curhat, kita berbagi saja di sini akan berproses untuk sampai ke eh, aparatur sipil negara yang dan teman-teman sudah mempersiapkan kertas? Oke, terima kasih untuk uh, melihat beberapa gambaran di sini. Saya ingin tampilkan satu hal, mudah-mudahan teman-teman berkenan. Saya slide-nya.
nikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan. Teman-teman, boleh kita saat ini momen kita hanya curhat-curhat, ya. Kita curhat, kita cerita bagaimana teman-teman bisa sampai ke posisi ini. Seperti itu. Pertanyaannya, apakah teman-teman melalui hal-hal yang biasa-biasa saja, atau mengalami hal-hal yang berkesan sampai Anda ada di posisi ini? Ada yang mau menceritakan bagaimana Anda bisa ada di sini? Seperti apa pengalaman yang Anda lalui, atau seperti apa sensasi yang Anda pernah dapatkan? Karena saya yakin ada di sini bukan hanya karena kita, ya, yang bisa mampu membuat bisa ada di sini, tapi saya yakin juga karena orang-orang lain. Doa mungkin dari orang-orang yang terdekat, atau bantuan dari orang-orang terdekat. Ada yang mau menggambarkan seperti apa Anda bisa ada di posisi ini? Silakan teman-teman. Pak Wawan, Tabe, silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kayaknya teman-teman ini malu-malu, tidak mau bersuara. Tidak apa-apa, mereka mungkin bukan malu-malu karena memang mereka duduk di sini tidak dengan perjuangan atau tidak dengan kesan-kesan yang mendalam. Jadi memang di sini yang digambarkan oleh teman-teman kepada kita semua, oleh Pak Wawan, adalah bagaimana Pak Wawan bisa ada di sini. Mungkin teman-teman lain tidak terlalu tidak punya kesan yang dalam soal perjuangannya hingga bisa duduk seperti ini. Silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya, pertama mungkin saya bercerita dari kenapa akhirnya saya memilih aparatur sipil negara. Awalnya saya tidak kepikiran untuk menjadi seorang aparatur sipil negara karena semenjak saya kuliah, kemudian pada tahun 2014 sempat saya honor di dinas di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Poso. Itu saya melihat bahwa kondisi aparatur sipil negara itu buat saya cukup
Dalam arti dalam bahasa yang kurang kurang menyenangkan mungkin terlalu banyak makan gaji buta begitu. Karena pada waktu itu saya lihat begini, banyak teman-teman aparatur negara itu datang ke kantor tapi tidak tahu apa yang dia buat. Begitu diberikan arahan sama pimpinan, bingung mau mulai dari mana, apa yang akan dikerjakan. Kemudian lebih banyak teman-teman ASN itu memanfaatkan waktunya itu hanya duduk-duduk santai, ngobrol, mungkin ke warung kopi dan sebagainya. Saya pikir memangnya di dalam lembaga aparatur sipil negara ini tidak ada pekerjaan begitu. Kok makan gaji buta? Masyarakat kita bayar pajak, tapi kinerja dari ASN-nya terlalu miris. Itu mungkin latar belakang awalnya kenapa saya tidak tertarik untuk mengambil profesi sebagai ASN, karena saya pikir daripada kita masuk ke dalam dunia ASN itu kita tidak bisa berbuat sesuatu, kita tidak bisa membangun, kita cuma makan gaji buta. Nah, sehingga pada waktu 2015 saya sempat ke Bandung, kurang lebih 2,5 tahun saya di sana. Kemudian 2017 saya kembali lagi kemari. Awalnya memang ada tawaran pekerjaan tetap di sana, tetapi entah kenapa saya balik kemari. Nah, begitu saya balik ke Sulawesi Tengah, saya masuk lagi di Dinas Pertanian, dan di situ saya honor kurang lebih dari 2017 akhir sampai 2020 kemarin. Nah, waktu dibuka formasi CPNS 2018, saya sempat mengambil formasi yang kementerian, karena saya pikir kalau di daerah sendiri itu pun karena dorongan dari orang tua, artinya bisa dibilang terpaksa, karena pamali orang bilang kalau orang tua suruh tapi kita tidak ikut. Nah, saya coba ambil formasi di kementerian, tapi pada akhirnya karena salah satu poin nilai tidak memungkinkan, saya tidak lolos di situ. Kemudian 2019 sebetulnya masih dua hati juga saya untuk masih mencoba lagi untuk ASN. Bertepatan waktu itu juga pekerjaan di subperencanaan itu cukup padat. Submit pendaftaran itu kurang, hanya tinggal 3 atau 4 jam batas waktu untuk mengakhiri pendaftaran di laman SSACN itu. Jadi itu juga karena terpaksa didorong ikut saya pikir ya kalau memang saya harus ke ASN, saya ke ASN, karena saya pikir dulu saya akan bergabung di swasta, karena sempat juga ada tawaran. Kemudian saya ikutlah tes CPNS. Nah, waktu itu saya lolos SKD peringkat ketiga. Kemudian saya ikut SKB, ya dapat urutan 1. Nah, satu hal yang saya pegang sampai dengan saat ini, kalau di situ kita ditempatkan untuk lulus, berarti dalam tanda kutip berarti ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Bahasa yang lebih dalam mungkin, kalau Tuhan mengizinkan kita menjadi seorang aparatur sipil negara, mungkin ada yang ingin Tuhan mau kita kerjakan sebagai seorang aparatur negara. Jadi mungkin itu salah satu hal yang dalam pengertian dalam hal ini masih cukup mengganggu buat saya. Sebetulnya apa yang harus saya kerjakan di aparatur sipil negara, karena begitu banyak permasalahan sebetulnya. Karena satu sisi kita punya beban untuk bagaimana membangun daerah kita sendiri. Saya pun sebetulnya tidak berpikir untuk kembali ke Morowali Utara, karena saya lama, kurang lebih 17 tahun di Kabupaten Poso. Jadi saya pikir buat apa saya kembali ke Morowali Utara. So, di Kabupaten Poso saya sudah punya cukup jaringan untuk bisa mengembangkan karir. Tapi ternyata mungkin takdir yang membawa saya ke Morowali Utara, dan saya sebetulnya kembali ke Nangka. Sehingga saya pikir mungkin ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan
ke depannya, dan itu menjadi PR untuk bisa saya cari tahu apa harus saya kerjakan, dan hantam saya di Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara. Saya mencoba menggali karena pun masyarakat seperti kata dinas yang kita gaji, dan gaji itu kita harus kembalikan dalam bentuk pengabdian kepada rakyat, dan sampai kapanpun menurut keadaan saya waktu itu tidak bisa kita kembalikan karena apa yang kita kerjakan terlalu kecil dibanding dengan apa yang sudah negara berikan kepada kita. Mungkin itu hal yang sederhana bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, sepenuh semesta banyaknya. Terima kasih yang saya sampaikan untuk Pak Wawan. Terima kasih Pak, apresiasi untuk niat terbaik Bapak masuk ke menjadi aparatur sipil negara. Mudah-mudahan pesan ini terdengar, tersampaikan ke kita semua. Saya izin share ya, mudah-mudahan yang saya share ini juga bisa menjadikan trigger seperti bagaimana Pak Wawan men-trigger kita di siang hari ini. Saya ingin memberikan sedikit saja gambaran. Teman-teman, mohon izin ya, di siang hari ini saya ingin memberi gambaran kepada kita semua. Gambaran ini hanya sekedar gambaran menyambung apa yang Pak Wawan sudah sampaikan ke kita. Di Palu saat ini mendung, saat ini hujan, namun saya yakin walau suasana yang mendung ini terasa berat, tapi saya juga yakin seperti siang hari yang biasanya, kita masih punya secercah cahaya. Kita masih punya secercah harapan. Seperti gambar ini, di saat terlihatnya matahari yang bersinar indah dan terlihat kecil karena jauhnya dari bumi. Dan mohon izin teman-teman, inilah bumi kita, di mana kita melihat matahari tadi yang bersinar begitu indah, jauh terlihat kecil. Jauh terlihat kecil sehingga kita merasa bahwa kita yang melihat matahari yang terlihat kecil tadi penuh dengan beban. Merasa kita lebih besar dari si matahari tadi. Merasa kita bebannya lebih besar dari bumi kita berpijak. Bahkan seperti itu. Karena begitu banyak orang yang menyampaikan bahwa Ibu, beban saya begitu besar. Besar sekali. Dan mungkin kalimat itu dianalogkan bagaimana besarnya dia dengan permasalahannya lebih dari bumi yang dia pijak. Dan teman-teman, mohon izin, saya ingin sekali meminta teman-teman menunjukkan di mana gambar bumi di tampilan ini. Ya, bumi adalah yang biru, ya, yang masih terlihat ukurannya nyaris sama, walau sedikit lebih besar dari Venus. Jauh lebih besar dari Mars dan Merkurius. Namun di sini, mohon izin teman-teman untuk dapat menunjukkan mana bumi di gambar ini. Bumi terlihat sangat kecil
bila kita bandingkan dengan Neptunus dan Uranus. Bahkan bumi jauh lebih besar dari Saturnus dan Jupiter. Teman-teman, boleh teman-teman tunjukkan di manakah bumi di gambar ini? Bumi terlihat jauh lebih kecil, bahkan nyaris tak terlihat dibandingkan Jupiter dan matahari. Matahari kita yang begitu kecilnya di saat kita melihat tadi di awal, dan di sini ternyata ukurannya jauh besarnya dibandingkan dari bumi tempat kita berpijak. Dan teman-teman mohon izin, di mana bumi di gambar ini? Di sini ada matahari yang nyaris tak terlihat. Satu titik kecil yang nyaris tak terlihat dan ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan bintang lainnya. Apabila kita sandingkan dengan salah satu bintang yaitu Antares, matahari nyaris tak terlihat. Antares tadi adalah salah satu bintang yang ternyata juga lebih kecil, jauh kecilnya dibandingkan bintang-bintang lainnya. Teman-teman, di gambar ini adalah gambar galaksi. Galaksi Bima Sakti, di mana kita ada di sini. Bumi, bintang-bintang lainnya, matahari kita ada di sini. Dan jarak antara satu bintang dengan bintang lainnya bermiliar-miliar tahun cahaya. Karena tak sanggup lagi terukur dengan kilometer. Dan yang ada di sini, di setiap galaksi yang satu ini, bermiliar-miliar bintang. Dan inilah gambar sepenuh tata surya kita. Titik-titik kecil itu bukan titik-titik bintang, tapi titik-titik kecil itu adalah titik-titik galaksi yang isinya terdiri dari bermiliar-miliar bintang. Dan kalau teman-teman melihat bagaimana banyaknya bintang yang ada di tata surya kita. Dan ini adalah luasan gambaran tata surya kita yang mampu masih ditangkap oleh teleskop Hubble. Bagaimana teleskop Hubble mampu menangkap gambaran ini? Baru seluas ini. Saya yakin gambar ini tidak hanya segini. Saya yakin aslinya lebih dari ini. Saya yakin belumlah ujungnya yang didapatkan ini. Maka teman-teman, saya ingin mengembalikan ke kita semua. Saya ingin menggambarkan ke kita semua bahwa kita ada di sini. Kita ada di antara miliaran bintang ini. Pertanyaannya, apa maksud Tuhan menempatkan saya, Anda ada di sini? Mungkin seperti itu yang disampaikan juga oleh Pak Wawan tadi. Mungkin takdir, Bu, yang membuat saya bisa kembali ke Morowali. Mungkin inilah ketetapan Tuhan yang membuat saya harus ada di sini sekarang. Dan teman-teman, sejatinya kita harus bisa menjawab. Apa maksud Tuhan letakkan kita di antara miliaran bintang? Apa peran? Apa peran yang memang harus kita buat? Mudah-mudahan gambar tadi bisa membuat teman-teman sadar. Sebenarnya teman-teman sudah cukup sadar akan itu.
Tapi saya hanya mengajak teman-teman untuk mereview. Mereview semuanya. Mereview apa peran kita, apa maksud Tuhan menempatkan kita ada di sini. Dari gambar ini, saya sangat berharap kita semua bisa menjawab banyak pertanyaan yang ada. Teman-teman, izin ya, saya punya banyak pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya kembali ke diri kita. Kembali kepada kita masing-masing orang untuk bisa mereview siapa saya, mau kemana saya, bagaimana dengan saya saat ini, bagaimana dengan tujuan saya atau visi saya ke depannya. Sudah siapkah kertas kalian di depan? Jadikan kertas ini sebagai kanvas. Jadikan kertas ini sebagai kanvas. Jadikan kertas ini sebagai tempat Anda mencurahkan segala rasa. Mau nantinya tergambar seperti apa? Mau nantinya coret-coretannya jadi seperti apa kacaunya? Tapi disinilah tempat curhatnya. Ya, saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bisa curhat di kertasnya. Curhat di kertasnya yang akan menjadi rahasia kalian, yang akan Anda simpan nantinya. Tapi teman-teman, di refleksi diri ini, saya punya satu pertanyaan. Dan silahkan teman-teman tuliskan, adakah janji-janji yang pernah teman-teman buat? Dan janji-janji itu mungkin belum pernah atau belum sempat untuk dilaksanakan. Entah janji itu kepada anak, entah janji itu kepada sahabat, entah janji itu kepada saudara kita, ataupun janji itu kepada orang tua kita. Orang tua yang masih ada hari ini, ataupun orang tua kita yang sudah mendahului kita. Silahkan teman-teman menuliskan janji-janji apa yang ada yang memang belum pernah atau belum sempat terlaksanakan. Kemudian teman-teman, tuliskan juga, pernahkah Anda kecewa? Kekecewaan apa yang memang belum selesai? Dan pernahkah Anda berhasil atas cita-cita Anda? Tuliskan. Seperti apa cita-cita Anda? Dan seperti apa pencapaian yang sudah Anda raih sekarang? Waktu beberapa menit, mudah-mudahan ini adalah momen kita untuk bisa curhat-curhat selain curhat kepada teman. Di sini rahasia Anda akan terjaga karena kertasnya ada di tangan Anda sendiri. Silahkan
teman-teman, mudah-mudahan curhat kalian bisa banyak yang tersampaikan ke kertasnya, sehingga akan sampai di capaian maksud saya kenapa kalian harus membagi rasa dengan kertasnya, karena sebenarnya saya ingin menyelesaikan segala persoalan kalian dulu. Kita selesaikan persoalan diri kita, kita selesaikan kekecewaan kita selesaikan segala hal yang menggantung, yang masih berbekas, segala hal yang bisa membuat kita tidak bisa bergerak ke depan. Dan setelah itu selesai, maka dengan bebas kita punya rancangan yang lebih untuk visi kita. Karena biasanya yang mengganjal adalah kekecewaan-kekecewaan, janji-janji dan segala hal yang membatasi kita. Mudah-mudahan dengan curhat ini tidak ada lagi yang membatasi, dan kalian bisa membuat citra diri yang terbaik, merancang citra diri Anda. Mudah-mudahan seperti itu. Dan saya ingin sekali mendengarkan satu orang menggambarkan citra dirinya. Anda ingin seperti apa nantinya? Anda ingin seperti apa setelah semua janji-janji itu terlewati? Semua janji-janji itu sudah kita ingat, kita sudah membuat rancangan bahwa nanti saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Kekecewaan-kekecewaan sudah kita singkirkan, kita sudah kelola dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan yang kita capai sudah kita sadari bahwa ini bukan hanya karena kita yang mampu, mungkin ada kontribusi dari banyak orang. Dan kemudian saya ingin melihat gambaran dari bagaimana kalian mulai mempola diri kalian menjadi seorang aparatur sipil, menjadi seorang aparatur sipil negara yang nantinya lebih profesional, di mana karakter-karakter positif yang lebih akan banyak kalian angkat dan kalian gunakan untuk mengelola. Silakan teman-teman tuliskan sedikit strong why, apa yang ingin kalian lakukan ke depan, seperti apa. Dan boleh kalian curhat ke kertasnya hal-hal negatif apa yang kalian sadari untuk dihilangkan, dan hal-hal positif apa yang akan terus kalian jaga dan kembangkan. Silakan teman-teman.
Assalamualaikum. Sudah. Teman-teman, ada yang ingin menggambarkan hasil curhatnya sampai di ujung tadi? Bagaimana kita sebagai seorang aparatur sipil juga perempuan ini. Silahkan siapa yang mau menceritakan, acak saja apa yang Anda ingin. Siapa yang pertama? Penguatan agenda 2. Agenda 1. Ada yang ingin menyampaikan? Tapi Pak Barto, silahkan. Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa Suaranya saya agak berada besar lagi tuh. bahwa saya berada saat ini di sini karena Tuhan yang Maha Kuasa dan karena dorongan dan motivasi dari keluarga. Sebelum saya ke sini, sebenarnya saya bekerja di Makassar. Boleh dibesarkan lagi suaranya, Pak? Di Tes 1. silakan, Ya. Pak. Ya. Saya sebenarnya sebelum di sini saya bekerja di Makassar, Ya. di BUMN, tepatnya di Wika Beton. Saya masih tenaga kontrak di situ, tapi kalau dibanding dengan PNS memang gajinya lebih tinggi. Tapi memang menjadi ASN atau PNS itu adalah cita-cita saya sejak 12 tahun yang lalu, sejak lulus SMA. Saya kalau lihat teman-teman yang sudah lulus jadi PNS, saya jadi minder. Walaupun di tempat kerja yang dulu gaji lebih tinggi, tapi saya tetap minder ketemu mereka. Dan kalau dibilang pernah kecewa dalam pekerjaan, dalam kehidupan memang banyak, tapi yang paling terkesan bagi saya kecewa karena pertama dulu cita-cita jadi dokter. Tes 3 kali tidak lulus jadi dokter. Kemudian di Wika Beton, setelah bekerja 2 tahun, saya mengikuti tes untuk diangkat jadi pegawai tetap. Diumumkan bahwa nilai saya tertinggi. Tapi tidak tahu bagaimana perpolitikan, akhirnya saya tidak diangkat jadi pegawai tetap. Saya menangis di depan manajer, alasannya kenapa? Katanya saya baru kerja 2 tahun. Terus yang diangkat kerjanya sudah 3 tahun. Tapi dari nilai saya lebih tinggi, itu yang bikin saya sangat kecewa. Tapi itulah rencana yang Maha Kuasa. Seandainya saya diangkat jadi pegawai tetap, mungkin saya tidak di Morowali Utara. Yang paling berkesan sampai saya berada saat ini di sini bahwa jujur saya kenal Morowali Utara karena istri saya terangkat tahun 2018 sebagai CPNS guru di sini. Ketika istri saya menerima SK April 2019, saya pelan-pelan masuk di lapangan upacara Kabupaten Morowali Utara. Saya berdiri di samping tiang bendera, saya menatap ke kantor bupati, saya tutup mata dan berdoa kiranya saya bisa lolos juga di Morowali Utara. Dan puji syukur doa saya dijawab, itu yang paling berkesan bagi saya.
Jadi kalau saya lihat yang bendera di lapangan kantor bupati, saya teringat momen di mana saya tutup mata dan berdoa di situ. Jadi itu yang berkesan bagi saya, dan kiranya dengan hikmat dan kedisiplinan, bekerja keras dan tanggung jawab untuk bisa bekerja menjadi ASN di Kabupaten Morelia Utara, bisa berkontribusi, memberikan yang terbaik, dan bisa memberi kontribusi bagi Morelia Utara dan bagi negara, juga bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Barto, terima kasih atas segala hal yang sudah Pak Barto beri kepada kita semua hari ini. Bagaimana Pak Barto bisa menjadi trigger bagi kita semua bahwa begitu besar harapan banyak orang untuk bisa duduk di sini. Dan kita salah satunya yang Tuhan kasih kesempatan. Ibarat tadi kita menonton bagaimana luasnya semesta. Dan pada saat itu pun kita harus bisa paham kenapa saya ada di sini. Dan apa maksud dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ada di sini. Begitu banyak hal yang sudah kita lewati ya, jatuh bangun, segala hal rasa di dada ini yang sudah membuat kita lebih dewasa hari ini. Dan semoga doa Pak Barto bisa lebih baik lagi dari hari ini. Dan teman-teman, kita pun ada di sini penuh perjuangan, sama dengan bagaimana saat para pahlawan kita berjuang memperebutkan Indonesia. Bagaimana seperti Anda memperebutkan cita-cita Anda. Bagaimana Anda dengan keringat, air mata, dan darah hingga bisa ada di sini. Kita nonton ya. Kita nonton bagaimana bukti bahwa ternyata Indonesia tidak hanya diberikan, tapi Indonesia direbut. Sehingga kita bisa sama-sama ikut merasakan bahwa kita juga sedang merebut apa yang namanya cita-cita kita. Saya ingin memperlihatkan, mudah-mudahan ini videonya bisa terputar dengan baik. Ya, teman-teman. Saya share screen dulu ya. Kita nonton ya, mudah-mudahan tunggu bentar nih. Iya, waktu bicara udah bicara bapak, bicara dan ibu memang Suaranya Bunda. kakak sudah yang bisa jawab kamu ayah masih jauh masih ada Pak.
Bandung nanti dan semua pulang aja. Siap-siap belajar memang itu. Iya.
Teman-teman, mudah-mudahan kita review-review saja ya. Kita sesi sharing, sesi curhat, dan ini kesempatan kita. Saya sebenarnya ingin sekali mendengarkan lagi apa ya, puisi yang kalian sempat buatkan untuk kelas ini. Dan mudah-mudahan kalian masih ingat. Mudah-mudahan puisi juga itu masih ada, ya. Dan silahkan kalian apa ya, buat lagi, perbaiki lagi, sesuaikan lagi, sehingga puisinya jadi lebih baik. Boleh? Waktunya 2 menit. Silahkan kalian kumpulkan lagi puisinya yang sudah berserak, ya. Dan sempurnakan lagi puisinya, kita baca di kelas ini. Boleh ya? Dalam membacakan puisi nanti, boleh kalau kalian mau menambahkan hal-hal lain. Mau menambahkan cita-cita kalian, niat kalian, doa harapan kalian, silahkan. Kita ambil waktu sedikit untuk memperbaiki puisinya, 2 menit, silahkan ya.
Oke teman-teman, boleh puisinya? Siapa nih? Boleh Pak Alfandi? Pak Alfandi 1212. Boleh puisinya Pak Alfandi? Cuma Bu, mata saya lagi itu apa, bintitan Bu, jadi sayang sekali Bu. Kenapa Pak? Lagi apa bintitan itu Bu. Oh, Masya Allah. Perjuangan menahan sakit. Oke. Tabe Pak Stefanus. Ya Bu, siap. Ya, jadi tidak harus puisi ya. Statement Anda boleh. Silahkan. Puisi, baca ulang puisi Bu. Siap. Tidak apa-apa, saya ulang Bu, puisi saya. Ya, silakan. Eh, Akankah kita terus merah putih? Bangga rasanya hidup di keluarga ini. Keluarga yang tak pernah miskin, meskipun sedang susah. Keluarga ini merah putih namanya. Anggota keluarganya memiliki latar belakang yang berbeda. Ketika pertama kali terbentuk, keluarga ini mengalami pasang surut. Beberapa keluarga memilih pergi untuk mencari kehidupan lain. Yang bertahan terus berjuang sampai saat ini, menunggu berkah ilahi yang tak kunjung datang di tengah kesabaran. Ketika keadaan mulai membaik, anggota keluarga mulai bertambah. Satu persatu bergabung, satu persatu juga memilih pergi. Katanya sudah mulai tak sepaham. Padahal keluarga merah putih, sistem demokrasinya melebihi negara adidaya. Ah, dasar. Yang tinggal mulai. Akankah tetap merah putih atau pindah ke abu-abu? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu Rista, boleh? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin ini sepenggal cerita atau puisi dari rangkuman kita catat apa yang kita buat pada kesempatan tadi ini. PNS adalah sebuah bukti cinta yang diwakilkan oleh pemuda-pemudi berhasrat besar. Tahukah kamu mengapa aku menyebutnya cinta? Kerelaan waktu, tenaga, pikiran, serta emosi untuk berjuang demi hari depan yang lebih besar. Ada yang berjuang untuk meningkatkan derajat orang tua, ada juga yang berjuang untuk merebut hati sang mertua. Terima kasih kepada yang selalu mendukung, orang tua, saudara-saudara, yang selalu mendengar setiap keluh kesah dalam pekerjaan. Juga kepada para guru yang begitu sabar dalam menyebar ilmu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Rista. Ibu Hasma, boleh? Baiklah, terima kasih Bu. Izinkan saya membacakan puisi saya yang saya tambahkan sedikit. Puisinya berjudul Negeriku Indonesiaku. Indonesiaku, dirimu adalah negeri yang tercipta begitu indah. Negeri di mana diriku pertama kalinya berpijak. Sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dan lainnya dilahirkan. Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan. Wahai negeriku, akhir-akhir ini kau diguncangkan dengan berbagai macam peristiwa. Perselisihan, pertikaian semakin merajalela. Ku tahu dirimu sebenarnya kesakitan. Melihat mereka berselisih di atas bumi. Aku hanya berharap mereka segera sadar bahwa dirimu layak untuk dijaga. Marilah kita semua bersatu hanya untuk Indonesia. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Bu Hasma. Tabe teman-teman, nanti yang saya tunjuk langsung membacakan puisinya ya. Langsung masuk ke puisinya. Kalau mau masuk di judul silakan, kalau mau masuk langsung di puisinya silakan. Ibu Marhana, Tabe silakan. Izin membacakan puisi Bu. Ya, langsung saja semuanya ya. Oh, iya. Langsung masuk ke puisinya. Indonesiaku, Indonesia yang kucinta, negeri yang elok gagah perkasa, gugusan pulau yang saling membentang, ragam budaya yang menjadi satu. Itulah Indonesiaku, Indonesia yang kucinta, Indonesia yang kudamba, jayalah selamanya. Indonesia kami bukan di atas kertas, Indonesia kami sedang jaga batas, penuh harap pada Pancasila sebagai kompas. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tabe Ibu Lasmi. Indonesiaku, tempatku berpulang kemanapun kaki melangkah. Semuanya ada di sini, bahkan menjadi paru-paru semesta. Tapi, ku tahu sekarang kamu tak baik-baik saja. Amarahmu sedang berada di puncaknya. Kami yang dengan egois melukai tubuh indahmu. Indonesiaku, maafkan, bangkitlah, tersenyumlah sepotong surgaku. Terima kasih. Pak Barto, silakan Pak. Aku bangga Indonesiaku. Aku bangga lahir di tanah Indonesiaku. Aku bangga dibesarkan dari hasil bumi, air dan udara Indonesiaku. Aku bangga dididik menjadi anak yang berguna bagi Indonesiaku. Aku bangga bisa menjadi agen perubahan Indonesiaku. Aku bangga akan kekayaan alam di bumi Indonesiaku. Aku bangga akan keindahan dan keindahan di laut Indonesiaku. Aku bangga akan kelimpahan hasil bumi. Aku bangga akan ragam budaya, suku, agama, dan ras yang menjadi kekayaan Indonesiaku. Aku bangga dan siap mengabdi padamu, Indonesiaku. Terima kasih. Ibu Rahma. Pak Rahman ya? Kok saya Ibu Rahma? Nasib. Pak Rahman, ampunkanlah. Silakan Pak Rahman. Kok Ibu Rahma ya? Manis sekali. Tabe, silakan. Indonesia dan kekayaan alam melimpah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik dari sektor pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, dan bahkan sumber daya alam lainnya berupa tambang yang ada di mana-mana. Tapi sekarang kita lihat bersama bahwa saya oleh negara asing, baik dari segi finansial maupun dari segi fisik. Kita lihat bahwa beberapa tambang di Indonesia ini, contohnya di Sulawesi Tengah ini, masih tunduk di bawah investasi asing dan tenaga asing. Apakah kita akan terus begini? Semua. Terima kasih Pak Rahman. Mohon maaf jadinya Bu Rahma tadi ya. Terima kasih. Tabe, kalau begitu Ibu Masnawati mungkin maksud saya tadi. Silakan. Terima kasih Bu. Indonesiaku. Di sini tempatku dilahirkan. Di sini pula aku akan kembali. Sebuah negeri yang dikata orang sangat damai. Penduduk yang ramah, budaya yang beragam. Indonesiaku tetaplah jaya. Jadilah negeri yang hebat. Terima kasih.
Terima kasih. Pak Wawan, tabe Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Indonesiaku, meninggalkanmu bukanlah untuk melupakanmu. Karena cintaku takkan tergantikan. Jika mencintaimu adalah sebuah dosa, Tuhan izinkan aku berdosa untuk mencintainya. Bandung dilahirkan tak kala Tuhan tersenyum. Aku lahir untuk membuatmu tersenyum. Indonesia bukanlah soal geografis, namun perasaan bersama ketika sunyi. Indonesiaku, kau akan tetap menjadi yang terindah dalam setiap perjalananku. Kepergianku untuk menjadikanmu jaya dan disegani di masa depan. Layaknya burung yang rela meninggalkan anak-anaknya, pergi dan kembali dengan sebiji padi dari ladang petani. Indonesiaku, aku pergi untuk kembali. Ini semua tentang mimpi, mimpi yang tak mudah diraih. Demi 2045, Indonesia emas, Indonesia jaya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh yang matanya bintitan, silahkan. Ya, Bu. Siap, silahkan. Kami, kamu, kita semua Indonesia. Kami, pemuda Indonesia, jiwa kami, raga kami bersatu. Kami, pemuda Indonesia, darah kami, nadi kami menyatu. Kami, pemuda Indonesia, jantung kami, hati kami bertaut. Kami, pemuda Indonesia, nafas kami, suara kami bertarung. Jika logiku tetap takkan bisa mengubahku. Mereka boleh merubah warna benderaku, tetapi tetap takkan pudar di hatiku. Karena kami, kamu, kita semua Indonesia. Kami, kamu, kita semua Pancasila. Makasih. Terima kasih untuk semua. Saya pun ingin membacakan closing statement. Saya akan juga ingin berdoa untuk kita semua. Insya Allah seperti itu. Indonesiaku, apakah engkau sedang baik-baik saja hari ini? Mati permata hijaumu, birunya lautmu, atau hanya akan menjadi cerita di masa datang? Tuhan, negeri ini begitu kaya, begitu elok, maka bantu kami menjaganya. Dengan semangat ASN dan nilai-nilai bela negara, saya, seorang Niputu Dewi Setianingsih, akan terus berjuang demi Indonesia. Bagaimana dengan kalian semua? Maka dengan sepenuh ikhlas, saya mengajak kepada kita semua untuk dapat menundukkan kepala. Menundukkan kepala sejenak untuk menerbangkan doa-doa dengan sepenuh harap kepada Yang Maha Pemberi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon penjagaan-Mu agar setiap langkah kami, setiap perbuatan kami, setiap ucapan kami tetap di jalan-Mu. Ya Allah, lindungi hati kami dari kegalauan dalam melangkah, kegamangan dalam memilih, keraguan dalam berbuat kebaikan, kecemasan dalam berjuang, dan ketakutan dalam menegakkan kebenaran. Curahkan kami keteguhan agar kami mampu tegar menerima amanah-Mu. Curahkan kami kesabaran, agar kami mampu menerima segalanya. Lapangkan hati kami agar kami ikhlas menerima tugas-tugas-Mu. Jadikan setiap kegiatan yang kami lakukan mendapat ridho-Mu. Jadikan setiap langkah yang kami ayunkan mendapat ridho-Mu. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri.
Beri kami kesempatan, ya Allah, agar kelak apabila kami mati, kami tidak akan pernah menyesal bahwa kami pernah hidup. Dan kelak apabila kami mati, kami tidak akan pernah menyesal dengan waktu dalam kehidupan yang pernah kami lalui. Teman-teman, terima kasih banyak atas keikhlasannya, kebersamaannya. Terima kasih, semoga pertemuan kita penuh keberkahan. Semoga segala hal yang kita cita-citakan dalam mengemban tugas-tugas kita, dengan visi kita menjadi aparatur sipil negara yang profesional, dapat terimplementasikan. Titipan bagi kita semua, terus tangguh, ya, terus berjuang. Mungkin yang saya bagi kali ini hanya sedikit, tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menjadikan trigger bagi kalian, menjadikan alat pacu bagi kalian untuk menjadi selalu lebih baik. Negara kita butuh orang-orang hebat seperti kalian. Saya tidak memutarkan lagu Indonesia Raya di sini, tapi saya yakin merah putih ada di dada. Dan itu alirkan ke seluruh aliran darah. Hujamkan ke jantung untuk dijadikan modal kita dalam berperang nanti. Dalam berperang menjaga Indonesia, mempertahankan Indonesia. Menjadikan Indonesia lebih baik dari Morowali Utara. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita masih dapat dipertemukan lagi dan saya bisa melihat kalian menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kelemahan yang ada. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih atas pengertiannya. Dan sehat selalu. Kalian masih panjang perjalanannya. Terima kasih. Tabe, saya kembalikan ke Pak Kalbi. Ya, terima kasih Ibu Dewi telah memberikan materi pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Widyaswari kita ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada para peserta yang telah mengikuti tentang yakni materi bela negara. Untuk itu kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi telah memberikan materi kepada para peserta yang sampai siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang ada di room ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Adik-adik tersayang. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa ya. Terima kasih banyak, Ibu. Nanti jumpa-jumpa lagi insya Allah. Sehat-sehat ya. Ya, Bu. Siap Bu, siap Bu. Ya. Sehat Bu. Ini kayaknya lagu kita. Insya Allah. Juga emang naik saya. Saya mohon izin teman-teman untuk pamit ya. Terima kasih banyak. Semoga kita jumpa lagi. Mohon maaf, tetap semangat ya. Ya. Terima kasih Pak Kalbi, Tabe. Terima kasih Tabe. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon buat peserta, karena Pak Asrinya ada ke ruang sebelah, jadi menunggu sebentar, tidak lama lagi. Saya mau ini dulu, saya mau konfirmasi sama beliau.
Mohon menunggu sebentar sejenak ya para peserta ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Ya Pak, siap. Ada yang ini, yang isomai dulu ya. Oke. Nah. Jadi saya sampaikan sama mereka menunggu komio dulu, bagaimana? Oh begitu, oh, iya oke. Saya sampaikan seperti itu Pak ya. Oke, para peserta istirahat saja dulu, jangan keluar dari room ini. Siap, Pak, siap. Istirahat saja dulu, jangan keluar dari room karena jam 1 sesuai dengan jadwal akan dilanjutkan lagi dengan pemateri yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu untuk sholat zuhur dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.